Sebelum mulai ke pembelajarannya, di sini Bunda mau absen dulu nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Iya. Kenapa dia tidak hadir? Berarti apa ya? Baik, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya benar, kita hari ini akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupan. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang meneladani perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, masih semangat atau enggak? Boleh breaking dulu nggak nih? Boleh berdiri semuanya. Kita terus semangat dulu ya. Udah tahu belum terus semangatnya gimana? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Akan duduk kembali. Baik, sebelum lanjut ke materi-materinya, di sini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menunjukkan minimal 2 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Di sini Bunda akan mengulas sedikit materi tentang minggu lalu yang telah disampaikan, yaitu sejarah kelahiran Pancasila bermula pada sidang PPUD DKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut dibahas dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Bapak Soekarno menyampaikan pidato yang berisi tentang gagasan dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 disusun Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Itu tadi adalah sejarah kelahiran Pancasila. Nah, berikutnya ini ada makna lahirnya Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bermasyarakat, mengajarkan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi kita minggu ini, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupanku. Anak-anak udah tahu belum apa itu arti Pancasila dalam kehidupanku? Pancasila dalam kehidupanku adalah pedoman atau dasar dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Di sini anak-anak Bunda udah hafal belum? Pancasila itu ada berapa? 5. Mungkin apa aja? Apa itu ada gambar meneladani perilaku Pancasila? Coba perhatikan gambar di depan. Yang ini gambar apa? Yang tahu? Kapan kita berdoa? Berdoa termasuk sila keberapa ya? Apa bunyinya?
Dan yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adil seperti menolong teman yang jatuh, tidak mengejek atau menyakiti orang lain. Dan yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan suku atau bahasa. Dan yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan kewakilan, artinya menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya ikut serta dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Membiasakan perilaku Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagai utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya dasar negara dalam ideologi, tetapi juga panduan moral yang mengarahkan setiap warga negara untuk hidup dengan cara yang beradab, adil, dan bukti kemanusiaan. Membiasakan perilaku Pancasila dilakukan dengan melatih selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa seperti keimanan kepada Tuhan, rasa kemanusiaan, semangat persatuan, sikap demokratis, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan tetapi diwujudkan dalam tindakan dan nyata di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Nah, ini ada membiasakan perilaku Pancasila dan di rumah, misalnya membiasakan perilaku Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati orang tua. Siapa di sini yang menghormati orang tuanya? Membantu pekerjaan rumah serta hidup rukun dengan anggota keluarga di sekolah. Perilaku ini dapat diterapkan dengan cara disiplin belajar, menghormati guru, bekerja sama dengan teman, dan mendidik kejujuran. Sementara di masyarakat, perilaku Pancasila tampak selalu kepedulian sosial, gotong royong, dan menghormati beragam suku, agama, maupun budaya. Dengan kata lain, membiasakan perilaku Pancasila berarti berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan yang sangat dalam diri setiap warga negara. Bila semua orang Indonesia membiasakan perilaku yang dengan dasar Pancasila, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai, adil, tertib, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada manfaat menerapkan Pancasila, yaitu membuat kita bisa hidup rukun dan damai dengan teman, keluarga, dan tetangga. Kita menjadi orang yang jujur, adil, dan peduli terhadap orang lain. Dengan menerapkan Pancasila, kita juga ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kita terbiasa menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, sehingga tidak mudah bertengkar kehidupan sehari-hari pun menjadi lebih tertib dan damai. Baik, itu tadi adalah pengertian tentang menerapkan atau membiasakan perilaku Pancasila. Selanjutnya di sini sudah ada papan Pancasila. Nah, di sini ada kartu penerapan perilaku Pancasila. Kalian nanti maju 5 orang saja untuk memasukkan kartu Pancasila ke dalam kartu Pancasila. Misalnya ini mendengarkan ide teman saat melaksanakan proyek kelas termasuk sila keberapa? Keempat. Siapa yang mau maju?
Ini dia bunyi kartunya. Di sini saya mendapat menghargai kontribusi teman dalam kegiatan sekolah yang paling Apa bunyinya sudah benar? di sini kita melibatkan siswa dalam merancang ekstra kegiatan ekstra kurikuler ini termasuk sila keempat. Di sini ada belajar berkewirausahaan dan bekerja sama termasuk sila keempat. Dan ini yang keempat yaitu ada bersikap ramah terhadap teman tanpa membedakan status ini termasuk sila keempat. Dan yang terakhir mengadakan acara berbagi makanan atau barang termasuk sila keempat. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita sendiri. Ini soalnya. Ayo siapa lagi yang Ini ada semua dapat perhatian yang sama masuk sila keempat. Terus ada partisipasi dari kegiatan amal yang diselenggarakan oleh berbagai aturan masuk sila pertama. Lalu ada diskusi dalam pembelajaran untuk merangkum sebuah suara termasuk sila kelima. Lalu ada mengadakan proyek kelompok dengan anggota yang berbeda latar belakang termasuk sila ketiga. Bermain bersama dan tidak curang termasuk sila kedua. Kasih tepuk tangan kita saya. Ayo satu lagi sampai ramai dulu. Menghormati perbedaan budaya dalam perayaan lokal yang sedang ketiga. Mengorganisir pemilihan ketua kelas dalam demokrasi yaitu sila keempat. Memfasilitasi siswa untuk memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan sila
tanda contek dan sila itu untuk salah. Dengan pertanyaan pertama, menolak pertama yang diajukan adalah contoh perilaku Pancasila yang benar. Yang kedua, tidak ikut musyawarah. Yang kedua, tidak ikut musyawarah adalah salah. Dan sila keempat itu salah. Lalu untuk yang ketiga, hidup rukun walaupun beda suku sesuai sila ketiga yang itu benar. Lalu untuk pernyataan yang keempat, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, dan yang terakhir, sila kelima mengajarkan